البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah. Oh ya, ana ada kekeliruan semalam tatkala terakhir membahas bahwasanya perang Tabuk itu adalah tarikh berapa? 10. Yang betul adalah 9 sebagaimana dijelaskan oleh Ibnul Qayyim dalam Zadul Ma'ad dan juga Ibnu Katsir dalam Bidayah wa Nihayah. Tarikh 9 Hijriah. Iya, adapun kalau yang perang Bani Muraisi, Ibnul Qayyim mengatakan berapa? 5. Tapi kalau Ibnu Katsir beliau ragu karena memang khilafnya banyak masalah Muraisi, tapi tak masalah. Yang penting turunnya ayat Al-Maidah itu di perang Bani Muraisi. Sementara masalah mengusap khuf itu di akhir hayat Nabi, yaitu pada waktu perang Tabuk. Menunjukkan ini tidak mansukh, tidak terhapus masalah mengusap khuf. Jadi boleh dilakukan. Iya betul. Baik. Kemudian kita masuk ke hadis berikutnya. Al-haditsul rabi' ba'dal mi'atain, 204. Haddatsana Abu Nu'aim qala haddatsana Syaiban an Yahya an Abi Salamah an Ja'far bin Amr ibni Umayyah ad-Damri anna abahu akhbarah, bahwasanya ayahnya yaitu Amr bin Umayyah ad-Damri radhiyallahu anhu mengabarkan kepadanya, bercerita pada anaknya, annahu ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yamsahu 'alal khuffain, bahwasanya beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap di atas kedua khufnya. Wa taba'ahu Harb bin Syaddad wa Abani an Yahya. Baik. Siapa yang didukung di sini? Yaitu Syaiban. Syaiban didukung oleh Harb bin Syaddad dan Aban. Berarti mereka bertiga semuanya meriwayatkan dari Yahya. Baik, di sini Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Nu'aim, salah satu guru tertua beliau. Baik, Abu Nu'aim di sini adalah Al-Fadl bin Dukain. Dukain ini julukannya, namanya adalah yaitu apa? Amr bin Hammad. Fadl bin Amr bin Hammad Al-Kufi, sifatun sabtun yakdhon. Baik. Nah, beliau memiliki kedai. Baik, di samping apa? Beliau adalah muhaddis. Ini yang disebutkan apa dulu, menyepak Yahya bin Ma'in itu. Tatkala dicabar, beliau marah dicabar oleh muridnya. Baik, dicabar, dipusing-pusing. Qala haddatsana Syaiban. Beliau adalah Syaiban bin Abdurrahman, siqatun sabat. Baik. Adapun kunyah beliau wallahu a'lam, kalau tak salah adalah apa? Abu Muawiyah. Betul. Yaitu Syaiban bin Abdurrahman, beliau Abu Muawiyah. An Yahya, Syaiban an Yahya ini Yahya bin Abi Katsir. Baik. Beliau Abu Nasr, Yahya bin Abi Katsir. Siqatun sabtun, walaupun terkadang melakukan tadlis tapi sedikit, enggak masalah insyaallah. Baik, dan Yahya bin Abi Katsir ini min sigharit tabi'in, tabi'in kecil. An Abi Salamah. Baik, Abi Salamah bin Abdurrahman bin Auf. Namanya diperselisihkan, ada yang mengatakan namanya adalah Abdullah, ada yang mengatakan namanya adalah kunyahnya itu sendiri. Beliau adalah apa? Min kibarit tabi'in, dan beliau ini adalah salah satu dari fuqaha Madinah Sab'ah. An Ja'fari bni, ada yang mengatakan Ja'far, tapi di sini harakannya Ja'fari ya. An Ja'fari bni Amr bni Umayyah ad-Damri. Tak disebutkan kunyahnya. Beliau Madani, min kibarit tabi'in, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Karmani dan yang lainnya. Iya, tapi entah di sini beliau mengi'rabnya apa? Harokatnya dibuat Ja'fari di sini ya. Jadi majul. Iya. Enggak masalah insyaallah. Mungkin
beberapa qiraah macam itu, beberapa lughah. Baik. Berarti sanadnya ini musalsal dengan, ya bukan musalsal, tapi di dalam sanad ini ada berapa tabi'in? Ada 3. Yahya bin Abi Katsir min shighari tabi'in, kemudian Abi Salamah dan Ja'far bin Amr, ini sama-sama kibarut tabi'in. Maka ada 3 tabi'in sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar. Ayah dari Ja'far yaitu Amr bin Umayyah Ad-Damri. Ini beliau ini masuk Islamnya adalah setelah perang Uhud. Beliau ikut memerangi Nabi semula, perang Badar dan perang Uhud. Setelah itu beliau sadar dan masuk Islam. Dan beliau rajin untuk berperang melawan musuh-musuh Nabi setelah itu. Dan memang terkenal keberaniannya, terkenal kepandaiannya dan seterusnya. Sering para musuh berusaha membunuh beliau, tapi beliau selalu berjaya untuk menyelamatkan diri. Baik itu tatkala terjadinya pembunuhan para qurra, karena beliau juga ahli qiraah. Semuanya terbunuh kecuali beliau. Beliau berjaya melarikan diri. Demikian Iya. Demikian pula kalau tak salah dalam peristiwa setelah perjanjian Hudaibiyah. Baik. Memang beliau sangat pandai, Amr bin Umayyah Ad-Damri ini. Dan beliau ini yang diutuskan oleh Rasulullah untuk menghadap ke Najasyi tatkala Rasulullah melamar Ummu Habibah. Jadi mengutuskan Amr bin Umayyah Ad-Damri ini. Baik. Di sini beliau bercerita annahu ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yamsahu 'alal khuffain. Beliau melihat melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap di atas kedua khufnya. Di sini beliau jadi saksi tentang peristiwa tentang diringankannya cara wudhu umat ini apabila kakinya sedang dibungkus, sedang ditutup sehingga buku lakinya tidak nampak, maka diberi keringanan, tidak perlu mencuci. Ini adalah rukhsah. Hadis ini sama sekali hanya ditemukan di Sahih Bukhari, dalam artian Imam Muslim tidak meriwayatkan. Dan Bukhari hanya meriwayatkan di 2 tempat, yaitu yang di hadapan kita ini dan yang di number setelahnya itu, nomor 205. Tayyib. Lalu di mana saja akan disebutkan? Tayyib. Enggak apa, kita lanjutkan dulu penjelasan dari di dalam lafadznya di sini. Wa taba'ahu Harb ibnu Shaddad. Tayyib. Yaitu bahwasanya Syaiban bin Abdurrahman, beliau didukung oleh Harb bin Shaddad. Ini kita dapatkan di dalam riwayat siapa? Riwayat Imam Ahmad dan juga riwayat An-Nasa'i. Baik, dengan sanad yang menunjukkan riwayat siapa ini? Harb bin Shaddad. Dan beliau adalah Abul Khattab Al-Basri, siqatun sabat. Wa Aban, baik, Aban bin Yazid Al-Attar Al-Basri, beliau adalah Abu Yazid, siqah. Riwayat ini didapatkan di dalam Musnad Imam Ahmad dan juga di beberapa tempat yang lain. Kenapa? Baik. Memang ada beberapa riwayat, cuma kita ingin menyebutkan yang untuk riwayat Harb bin Shaddad dan juga riwayat Aban. Dan ada juga penguat yang ketiga. Kan tadi dikatakan apa di situ? Siapa tadi? Syaiban bin Abdurrahman. Pertama dia dikuatkan oleh Harb bin Shaddad. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Nasa'i. Kemudian penguat kedua adalah Aban bin Yazid Al-Attar, diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga. Nah, penguat yang ketiga ini yang akan disebutkan oleh Bukhari di nomor
yang insya Allah besok malam dibaca itu, yaitu Al-Auza'i. Diriwayatkan oleh sejumlah a'imah dari Al-Auza'i, dan ini insya Allah kita bahas pada besok malam. Besok malam ya, ayo. Baik. Dan para pensyarah yang mensyarah nomor 204 ini betul-betul mensyarah dengan sangat singkat, karena memang hadisnya pendek dan intinya terkait dengan khuf. Sudah dibahas di beberapa pertemuan sebelumnya dan juga akan dibahas lagi pada besok malam dengan tambahan terkait dengan mengusap imamah, mengusap sorban. Maka untuk pembahasan 204 ini singkat saja. Pada zaman Nabi ini kasut. Iya, kasut, tapi yang kasut yang menutup buku lali, karena ada kasut yang tidak menutup buku lali, namanya hidha. Kalau kita pakai kasut Johnson sampai atau bukan, itu boleh mengikut maksud hadisnya. Iya, boleh. Dan juga masuk dalam hadis Sofwan bin Asal, yaitu at-tasakhin, yaitu seluruh kain yang digunakan untuk membalut, untuk menghangatkan kaki. Jadi tak masalah, dari mungkin berupa stokin kah, berupa apa, tak masalah. Boleh juga disapu, dirusak atas kaki. Kalau Tampak tak ya? tak ya, tak perlu. Tapi ada termasuk kalau kita pakai kasut, tapi kita pakai suki, itu dikatakan khuf. Iya, tak masalah, cuma dikatakan double itu. Khufnya double. Kalau stokin dan juga dan juga ya khuf itu. Maksudnya kita sholat tanpa mencabut kasut kita mengusap air atas kasut kita. Iya. Sholat di tepi di masjid Boleh, tak masalah. Oh, jelas. Sunnah asing, karena banyak orang tak paham, padahal di Bukhari ada, di Muslim ada. Padahal dalam Sunan Tirmidzi yang disyarah di dalam Bahrul Madzika yang lain-lain ada tentang masalah sholat memakai alas kaki. Tapi entahlah, memang banyak sunnah yang dimatikan. Tapi kalau memang tempatnya bersih, ya kita tak payah cari masalah. Masalahnya di sini kalau ikut khuf ni, kalau kita dalam musaf ya, lepas itu kalau aren-aren apa dibuka kasutnya, ambil wuduk, disapu. Iya, tak masalah. Iya, yang penting kita sudah punya wudhu sebelumnya, maksudnya tatkala kita memakai khuf itu. Kalau di Indonesia ada kena halal. Kalau kita masuk masjid ya jangan masjid orang, karena dikhawatirkan nanti mereka salah paham. Tapi paling tak kalau pakai stokin nggak masalah mereka lihat, karena bukan kasut. Mereka takut ini habis menginjak tai ayam kah, tai kucing kah apa, mereka khawatir. Kan nampak di tapak kaki itu mungkinnya tai kucing, itu kena dibersihkan dulu lah. Oh ya jelas, wajib. Kalau sakat Ludah manusia aja wajib dibersihkan dari masjid, apalagi yang baunya sangat busuk-busuk, walaupun tidak najis istilah syar'inya. Tak boleh kotor masjid memang. Baik. Insyaallah cukup sampai di sini malam ini. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.